Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Lestari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sedikit materi mengenai pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Roza Yenita, SPD MPD. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, materi yang ingin saya bahas adalah mengenai landasan hukum dan landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita memahami dulu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karenanya, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara Indonesia pada umumnya dan para mahasiswa Universitas Pancasakti pada khususnya diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lebih lanjut, landasan pendidikan kewarganegaraan dapat diganti menjadi landasan historis dan landasan yuridis atau hukum. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan juga evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya sendiri diambil dari nilai-nilai pandang hidup masyarakat Indonesia. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Berikut beberapa peristiwa bersejarah yang menjadi landasan historis dari pendidikan kewarganegaraan. Antara lainnya yaitu perjuangan para pahlawan dari berbagai pelosok tanah air untuk melawan penjajah. Sebut saja seperti Pangeran Diponegoro, Untung Suropati, Imam Bonjol, Hasanuddin, Cut Nyadin, dan lain-lain. Pergerakan dengan mendirikan berbagai organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa, sebagai perwujudan kebangkitan nasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Peristiwa berikutnya yaitu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai perwujudan tekad dan semangat para pemuda untuk bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Berikutnya peristiwa penjajahan Jepang di mana para pemuda mempersiapkan untuk mendirikan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Peristiwa bersejarah lainnya menjadi landasan historis dari pendidikan kewarganegaraan antara lain Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan untuk menghadapi Belanda yang ingin menjajah dan menguasai Indonesia kembali, lalu juga perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi pengkhianatan, pemberontakan, penyelewengan, dan separatis. Berikutnya adalah landasan yuridis dari diadakannya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Landasan yuridis penyelenggaraan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa landasan yuridis atau landasan hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Antara lainnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Antara lain, pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 1 lagi-lagi menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Dan berikutnya pasal 31 ayat 5 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selain Undang-Undang Dasar 1945 sudah disebutkan tadi, berikut adalah beberapa landasan yuridis atau landasan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Antara lainnya adalah Keputusan Mendikbud dan Menhankam nomor 061U-1985 dan Kep-002-2 Romawi -1985 tanggal 1 Februari yang berisi tentang mata kuliah kewiraan atau kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum atau MKDU pada semua perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan bela negara dan pendidikan kewirausahaan termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan. Berikutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah seperti pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Berikutnya menjadi landasan yuridis atau landasan hukum adalah Keputusan Dirjen Dikti nomor 043 Dikti Kep 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Menurut keputusan Dirjen Dikti di atas, visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air, dan bangsanya. Dari materi yang telah dipaparkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai dan menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral tentunya. Demikian paparan singkat saya mengenai landasan historis dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam materi yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan semoga rasa cinta tanah air kita dan rasa cinta pada Indonesia dan juga pemahaman mengenai Pancasila semakin mendalam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.